Sulaiman Al-Qanuni, sang sultan besar dari Kekaisaran Ottoman, adalah salah satu pemimpin dunia Islam yang hidup penuh dengan semangat jihad, kepemimpinan, dan pengabdian terhadap umat. Di bawah kepemimpinannya yang panjang dan penuh dengan tantangan, ia tidak hanya berhasil memperluas kekuasaan Ottoman hingga ke 3 benua, tetapi juga membawa kejayaan pada bidang hukum, seni, dan ilmu pengetahuan. Sulaiman dikenal dengan pemimpin yang tidak hanya tangguh dalam pertempuran, tetapi juga seorang negarawan yang cerdas, mampu memadukan kepemimpinan politik dengan keadilan hukum. Sepanjang hidupnya, ia berjuang tanpa kenal lelah untuk membela Islam, memperkuat stabilitas kekaisaran, dan membangun peradaban yang abadi. Sebagai khalifah umat Islam, Sulaiman Al-Qanuni membawa tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan dari kekuatan Eropa dan Safawi Persia. Ia memimpin lebih dari selusin kampanye militer besar yang memperluas kekuasaan Ottoman ke berbagai wilayah, sekaligus memperkokoh posisi kekaisaran sebagai kekuatan dominan di dunia Islam. Tidak hanya sebagai pemimpin militer yang ulung, Sulaiman juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan hukum menjadi fondasi kemajuan peradaban. Kisah Sulaiman Al-Qanuni adalah cerminan dari seorang pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi terhadap Islam dan umatnya. Melalui perlawanan, kebijaksanaan, dan visinya yang jauh ke depan, ia membuktikan bahwa seorang khalifah bukan hanya memimpin politik, tetapi juga pelindung serta membangun peradaban yang memberikan wawasan abadi bagi generasi mendatang. Kiprahnya sebagai seorang sultan, reformis, dan negarawan telah menginspirasi banyak orang hingga hari ini, menjadikannya sebagai sosok legendaris dalam sejarah dunia Islam. Sulaiman Al-Qanuni lahir pada 6 November 1494 di kota Trabzon, yang saat itu merupakan salah satu wilayah penting Kekaisaran Ottoman di pesisir Laut Hitam. Ia adalah putra Sultan Selim I, seorang penguasa yang dikenal tegas, dan Hafsah Sultan, seorang ibu yang penuh kasih. Kehadirannya membawa harapan besar bagi dinasti Ottoman yang tengah berada dalam masa ekspansi besar-besaran. Trabzon bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga wilayah strategis di perbatasan kekaisaran. Kota ini dikelilingi oleh berbagai pengaruh budaya dan agama yang kelak membentuk wawasan Sulaiman. Lingkungan ini memperkenalkan Sulaiman muda pada kompleksitas dunia politik sejak dini, meskipun ia belum sepenuhnya memahami tanggung jawab yang menantinya. Sebagai seorang anak sultan, kelahiran Sulaiman dirayakan dengan penuh kemegahan, tetapi juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Dari awal hidupnya, ia sudah ditakdirkan untuk menjadi penerus tahta, sebuah jalan yang penuh dengan tantangan dan resiko. Namun di masa kecilnya, ia belum menyadari bahwa dirinya akan menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah dunia Islam. Sejak kecil, Sulaiman mendapatkan pendidikan yang ketat dan berkualitas di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Kurikulum pendidikannya mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum Islam, sastra, hingga strategi militer. Ia juga diajarkan bahasa Arab, Persia, dan Italia, yang membekalinya dengan kemampuan komunikasi lintas budaya yang sangat penting di kemudian hari. Selain pendidikan intelektual, Sulaiman juga diajarkan seni bela diri dan ilmu perang oleh para mentor terbaik Ottoman. Ia sering berlatih di taman istana bersama anak-anak lain dari kalangan bangsawan. Hal ini tidak hanya melatih fisiknya,
tetapi juga membentuk jiwa kepemimpinannya sejak dini. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, berani, dan penuh rasa ingin tahu. Pendidikan Sulaiman tidak hanya bertujuan untuk menjadikannya seorang penguasa yang tangguh, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Dalam setiap pelajaran, ia diajarkan untuk memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Nilai-nilai ini kelak menjadi dasar kepemimpinannya yang adil dan terkenal di seluruh dunia Islam. Pada usia 15 tahun, Sulaiman diberi tanggung jawab besar sebagai wali kota Manisa di sebuah provinsi strategis di wilayah Anatolia. Jabatan ini merupakan tradisi bagi para putra mahkota Ottoman sebagai langkah awal mereka untuk memahami pemerintahan. Di sini, ia belajar langsung bagaimana mengelola administrasi wilayah, menangani konflik lokal, dan menjaga stabilitas politik. Sebagai seorang pemimpin muda, ia harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga hubungan dengan pejabat setempat. Namun ia dengan cepat menunjukkan kecakapannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tetapi tetap peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Pengalaman di Manisa membentuk karakter kepemimpinan Sulaiman. Ia belajar bahwa seorang pemimpin bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang pelayan bagi rakyatnya. Pelajaran ini menjadi fondasi penting dalam pelajaran panjangnya sebagai salah satu sultan terbesar dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Tahun 1520 menjadi momen besar bagi Sulaiman. Pada usia 26 tahun, ia naik tahta setelah kematian ayahnya, yaitu Sultan Selim I. Peralihan kekuasaan ini tidak hanya menandai era baru bagi Kekaisaran Ottoman, tetapi juga awal dari masa kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski Sultan Selim I meninggalkan warisan kekaisaran yang kuat, Sulaiman menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan dan memperluasnya. Dan sebagai sultan muda, Sulaiman membawa pendekatan yang berbeda dari ayahnya. Ia dikenal lembut dalam kebijaksanaan domestik dan lebih berfokus pada pembangunan hubungan diplomatik yang baik. Namun, kelembutannya tidak berarti kelemahannya. Ia segera mempersiapkan langkah besar untuk memperkuat posisi Ottoman di kancah global, baik melalui diplomasi maupun kekuatan militer. Masa awal pemerintahannya diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk pemberontakan internal dan ancaman dari negara-negara Eropa. Namun, Sulaiman berhasil membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang layak. Dalam waktu singkat, ia memperkuat stabilitas kekaisaran, memberikan rasa aman kepada rakyatnya, dan memulai perjalanan panjang yang akan mengubah sejarah dunia. Sulaiman memulai kampanye militer pertamanya dengan menaklukkan Belgrade pada tahun 1521. Kota ini merupakan benteng penting di wilayah Eropa Timur yang dikuasai kerajaan Hongaria. Sebelumnya, upaya Ottoman untuk merebut Belgrade selalu gagal. Tetapi Sulaiman berhasil mengubah sejarah dengan strategi cerdas dan pasukan yang terlatih. Penaklukan ini menjadi bukti awal kepemimpinan militer Sulaiman. Ia memimpin pasukan Ottoman dengan penuh keberanian, menunjukkan kemampuan taktisnya di medan perang. Belgrade
jatuh ke tangan Ottoman tanpa perlawanan besar-besaran. Karena strategi pengepungan yang efektif, keberhasilan ini membuka pintu bagi ekspansi Ottoman lebih jauh ke wilayah Eropa. Kemenangan Belgrade tidak hanya memberikan keuntungan strategis, tetapi juga memperkuat reputasi Sulaiman sebagai sultan muda yang tangguh. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa Ottoman di bawah kepemimpinannya adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dari sinilah Sulaiman mulai mendapatkan pengakuan internasional sebagai pemimpin yang besar. Setahun setelah sukses di Belgrade, Sulaiman mengalihkan perhatiannya ke Pulau Rhodes yang saat itu dikuasai oleh ksatria Saint John. Pulau ini menjadi ancaman besar bagi armada Ottoman di Laut Tengah, dan menaklukkannya adalah langkah penting untuk memperkuat dominasi maritim. Pengepungan Pulau Rhodes pada tahun 1522 menjadi salah satu kampanye militer terbesar di masa awal pemerintahannya. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa bulan dengan perlawanan sengit dari para ksatria. Namun, strategi Sulaiman yang cerdik dan keteguhan pasukannya, Pulau Rhodes jatuh ke tangan Ottoman, dan ksatria Saint John terpaksa mundur ke Malta. Penaklukan ini menjadi simbol kekuatan maritim Ottoman dan membuka jalan untuk dominasi Laut Tengah. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan reputasi Sulaiman sebagai pemimpin militer, tetapi juga memperkuat stabilitas kekaisaran di wilayah selatan. Ia menunjukkan bahwa Ottoman tidak hanya kuat di daratan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di lautan. Pulau Rhodes menjadi tonggak penting dalam sejarah kekuasaan maritim Ottoman. Pada tahun 1526 menjadi salah satu momen bersejarah dalam pemerintahan Sulaiman dengan kemenangan monumental di pertempuran Mohacs. Dalam pertempuran ini, pasukan Ottoman menghadapi tentara Hungaria yang dipimpin oleh Raja Louis II. Dengan strategi militer yang brilian, Sulaiman mengalahkan pasukan Hungaria hanya dalam waktu 2 jam, menjadikan kemenangan ini sebagai salah satu yang paling menentukan dalam sejarah Eropa Tengah. Dan setelah kemenangan tersebut, wilayah Hungaria jatuh ke dalam pengaruh Ottoman. Kekalahan di Mohacs tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan independen Hungaria, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi Ottoman ke Eropa Tengah. Sulaiman dengan cepat memperkuat kontrolnya atas wilayah ini melalui penunjukan penguasa lokal yang loyal kepada Ottoman. Pertempuran Mohacs menjadi bukti lain dari kemampuan Sulaiman sebagai pemimpin militer yang tak tertandingi. Ia tidak hanya menunjukkan kekuatan fisik pasukannya, tetapi juga kemampuan strategisnya dalam mengatur pertempuran besar. Kemenangan ini memperkuat reputasi Sulaiman sebagai pemimpin besar yang membawa Ottoman ke puncak kejayaannya. Setelah sukses besar di Mohacs, Sulaiman mengarahkan perhatian ke Wina, ibu kota kekaisaran Habsburg, yang menjadi simbol dominasi Kristen Eropa. Pada tahun 1529, ia memimpin kampanye besar untuk mengepung Wina. Pengepungan Wina berlangsung selama beberapa minggu, tetapi menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Habsburg. Selain itu, cuaca buruk dan logistik yang sulit menjadi tantangan besar bagi pasukan Ottoman. Meskipun gagal merebut Wina, Sulaiman berhasil menunjukkan kekuatan Ottoman
dan mempertegas ancaman serius bagi Eropa Barat. Kegagalan di Wina tidak mengurangi reputasi Sulaiman sebagai pemimpin besar. Sebaliknya, hal ini memperkuat posisi Ottoman sebagai kekaisaran yang tangguh dan berpengaruh. Meskipun Wina tetap berada di bawah kendali Habsburg, kampanye ini menegaskan ambisi Sulaiman untuk membawa Ottoman ke garis depan dunia. Selain keberhasilannya di medan perang, Sulaiman juga dikenal sebagai seorang reformis besar. Ia mendapatkan julukan Al-Qanuni, yaitu sang pembuat hukum, karena berkontribusi dalam menyusun sistem hukum Ottoman yang lebih adil dan terstruktur. Reformasi ini mencakup hukum pidana, sipil, dan administrasi yang berlaku untuk seluruh rakyat tanpa memandang status sosial atau agama. Sulaiman menyadari pentingnya sistem hukum yang kuat untuk menjaga stabilitas kekaisaran yang luas dan beragam. Ia menghapus hukum-hukum yang bertentangan dan menyusun undang-undang baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, ia memastikan bahwa hukum Ottoman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan keadilan bagi rakyat. Reformasi hukum Sulaiman tidak hanya diakui dalam kekaisarannya, tetapi juga oleh dunia luar. Banyak sejarawan menganggap sistem hukum Ottoman di bawah Sulaiman sebagai salah satu yang paling maju di dunia pada masanya. Julukan Al-Qanuni menjadi simbol warisan besar Sulaiman dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan berlandaskan hukum. Selain kekuatan militer, Sulaiman memahami pentingnya diplomasi dalam memperkuat kekaisaran Ottoman. Ia membangun hubungan strategis dengan negara-negara Eropa, terutama Prancis. Salah satu aliansi yang terkenal adalah perjanjiannya dengan Raja Prancis I dari Prancis. Perjanjian ini bertujuan untuk melawan ancaman bersama dari Kekaisaran Habsburg. Hubungan diplomatik dengan Prancis ini tidak hanya memperkuat posisi Ottoman di Eropa, tetapi juga membuka peluang perdagangan dan pertukaran budaya yang saling menguntungkan. Melalui aliansi ini, Prancis mendapatkan dukungan militer dan politik dari Ottoman, sementara Ottoman memperoleh keuntungan ekonomi dari perdagangan dengan Eropa Barat. Kebijakan diplomasi Sulaiman menunjukkan kebijaksanaannya dalam memanfaatkan politik global. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang hebat, tetapi juga sebagai negarawan yang ulung, yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa. Hubungan ini menandai era baru dalam politik internasional yang melibatkan Kekaisaran Ottoman sebagai pemain utama. Di bawah kepemimpinan Sulaiman, Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaan budaya, seni, sastra, dan arsitektur berkembang pesat. Salah satu kontribusi terbesar pada masa ini adalah pembangunan Masjid Sulaimani di Istanbul, Turki, yang dirancang oleh arsitek legendaris Mimar Sinan. Masjid ini menjadi simbol kejayaan Islam dan peradaban Ottoman. Selain arsitektur, Sulaiman juga mendukung para seniman dan penulis.
Ia sendiri adalah seorang penyair dengan nama pena Muhibbi dan menghasilkan banyak karya puisi. Istana Ottoman menjadi pusat budaya di mana para seniman dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menciptakan karya yang memperkaya warisan budaya kekaisaran. Kerajaan budaya pada masa Sulaiman tidak hanya memperkuat identitas Ottoman, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada dunia Islam dan Eropa. Seni dan arsitektur Ottoman dari era ini menjadi salah satu warisan yang paling dikenang, menunjukkan bahwa Sulaiman tidak hanya peduli pada ekspansi wilayah, tetapi juga pada pembangunan peradaban. Kisah cinta Sulaiman dengan Hurrem Sultan Roxelana menjadi salah satu cerita paling terkenal dalam sejarah Ottoman. Hurrem yang pada awalnya seorang budak dari Ukraina berhasil menarik perhatian Sulaiman. Dengan kecerdasan dan pesonanya, ia tidak hanya menjadi selir kesayangan, tetapi juga istri sah yang memiliki pengaruh besar dalam politik istana. Hurrem memiliki peran penting dalam keputusan-keputusan politik Sulaiman. Ia dikenal cerdas dan ambisius, serta menjadi penasihat terpercaya bagi sang sultan. Hubungan mereka menciptakan perubahan besar dalam tradisi Ottoman, di mana seorang selir bisa memiliki posisi setara dengan istri resmi. Namun pengaruh Hurrem tidak lepas dari kontroversi. Banyak yang menuduhnya memicu intrik di istana, termasuk konflik yang melibatkan putra-putra Sulaiman. Terlepas dari itu, hubungan mereka adalah bukti bahwa Sulaiman tidak hanya seorang penguasa yang kuat, tetapi juga manusia yang mampu mencintai dengan mendalam. Di balik kejayaan pemerintahan Sulaiman, intrik keluarga menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya. Salah satu konflik paling terkenal adalah terkait putra sulungnya, Mustafa, yang dikenal sebagai pangeran berbakat dan populer di kalangan rakyat. Mustafa dituduh berkhianat dan berencana merebut tahta dengan bantuan Safawi Persia. Sebuah tuduhan yang dipercayai Sulaiman setelah mendapat laporan dari pihak istana, termasuk Hurrem Sultan. Pada tahun 1553, Sulaiman memerintahkan eksekusi Mustafa, sebuah keputusan yang mengguncang istana dan rakyat Ottoman. Banyak yang percaya bahwa Mustafa adalah korban intrik politik yang dirancang oleh musuh-musuhnya, termasuk istri Sulaiman, Hurrem, dan penasihat dekatnya, Rustem Pasha. Eksekusi ini meninggalkan luka mendalam dalam hati Sulaiman, meskipun ia merasa itu adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas kekaisaran. Konflik keluarga ini menunjukkan sisi lain dari kepemimpinan Sulaiman, beban emosional dan keputusan sulit yang harus diambil seorang pemimpin. Meskipun ia adalah sultan besar, ia tetaplah manusia biasa yang harus menghadapi rasa bersalah dan kehilangan. Tragedi ini menjadi bagian kelam dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni, Kekaisaran Ottoman memperluas wilayahnya secara signifikan ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Salah satu penaklukan besar adalah Irak, yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Safawi Persia. Penaklukan ini
memperkuat posisi Ottoman di wilayah Timur Tengah dan memastikan kendali atas jalur perdagangan penting. Selain itu, Sulaiman juga mengarahkan ekspansi ke Yaman yang dikenal sebagai gerbang menuju Laut Merah. Kawasan ini memiliki nilai strategis tinggi, terutama dalam mengontrol rute perdagangan maritim yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan menguasai Yaman, Ottoman mengamankan jalur transportasi rempah-rempah yang sangat berharga. Di Afrika Utara, Sulaiman memperluas kekuasaannya hingga ke Aljazair dengan bantuan panglima laut terkenal, yaitu Barbarossa Hayreddin Pasha. Ottoman berhasil mendominasi Laut Tengah dan memperkuat armada maritimnya. Wilayah-wilayah ini tidak hanya memberikan kekuatan militer, tetapi juga kekayaan ekonomi yang menopang stabilitas kekaisaran. Sulaiman Al-Qanuni tidak hanya dikenal sebagai penakluk dan pembuat hukum, tetapi juga sebagai pemimpin yang berhasil mereformasi ekonomi Kekaisaran Ottoman. Ia menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil, sehingga meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat kecil. Reformasi ini mencakup pengelolaan tanah, perdagangan, dan distribusi hasil bumi. Salah satu kebijakan pentingnya adalah mendukung perdagangan internasional. Ia membuka pelabuhan Ottoman untuk pedagang dari seluruh dunia, termasuk Eropa, Asia, dan Afrika. Hal ini menjadikan Ottoman sebagai pusat perdagangan global yang menghubungkan berbagai benua. Sulaiman juga memberikan perlindungan hukum bagi pedagang asing, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kekaisaran. Reformasi ekonomi ini tidak hanya meningkatkan kekayaan negara, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial. Dengan distribusi kekayaan yang lebih merata, rakyat Ottoman merasakan manfaat langsung dari kebijakan Sulaiman. Reformasi ini menjadi salah satu fondasi kekuatan ekonomi kekaisaran yang bertahan selama berabad-abad. Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai salah satu pemimpin militer paling cemerlang dalam sejarah. Selama masa pemerintahannya, ia memimpin lebih dari selusin kampanye militer besar yang berhasil memperluas wilayah Kekaisaran Ottoman hingga ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kemenangan-kemenangannya mencerminkan kepiawaiannya dalam strategi perang dan kemampuannya memimpin pasukan besar. Salah satu contohnya adalah keberhasilannya mengalahkan Safawi Persia dalam berbagai pertempuran. Sulaiman mengamankan wilayah penting seperti Mesopotamia dan Kaukasus yang strategis baik secara militer maupun ekonomi. Di Laut Tengah, melalui armada laut yang dipimpin oleh Barbarossa, ia mendominasi wilayah laut, menjadikan Ottoman sebagai kekuatan maritim global. Keberhasilan militer Sulaiman tidak hanya memperluas wilayah kekaisarannya, tetapi juga memperkuat reputasi Ottoman sebagai kekaisaran yang tak terkalahkan. Ia dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai pemimpin yang tegas, namun penuh perhitungan. Sementara rakyatnya menghormatinya sebagai pelindung Islam dan penjaga stabilitas. Selain sebagai pemimpin militer dan politik, Sulaiman Al-Qanuni juga dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di bawah pemerintahannya,
Kekaisaran Ottoman menjadi pusat pembelajaran yang menarik cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Ia mendirikan madrasah-madrasah di seluruh kekaisaran untuk mendidik generasi muda dalam berbagai disiplin ilmu seperti teologi, matematika, astronomi, dan kedokteran. Sulaiman memahami pentingnya ilmu pengetahuan sebagai pondasi kekuatan sebuah negara. Ia mendukung para ilmuwan untuk melakukan penelitian, termasuk penerjemahan karya-karya besar dari Yunani, Persia, dan India. Hasilnya, Kekaisaran Ottoman menjadi tempat berkembangnya inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan Sulaiman dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan mencerminkan visinya sebagai pemimpin yang berpikir jauh ke depan. Ia tidak hanya membangun kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga meletakkan dasar intelektual yang memperkuat kekaisaran. Langkah ini memastikan bahwa Ottoman tidak hanya berjaya secara politik, tetapi juga sebagai pusat peradaban Islam pada masanya. Sebagai khalifah umat Islam, Sulaiman berusaha memperkuat persatuan di antara negara-negara Muslim. Ia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dunia Islam yang saat itu menghadapi ancaman dari kekuatan Eropa, Safawi Persia, dan konflik internal lainnya. Melalui diplomasi dan kekuatan militer, ia berupaya mengamankan wilayah-wilayah suci Islam seperti Mekah dan Madinah. Sulaiman bekerja sama dengan para penguasa lokal di Hijaz untuk memastikan keamanan para jemaah haji. Ia memperbaiki jalur ziarah dan membangun infrastruktur penting di sepanjang rute haji. Tindakan ini tidak hanya memperkuat hubungan Ottoman dengan umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga meningkatkan legitimasi kekuasaannya sebagai khalifah. Dengan mengutamakan persatuan umat Islam, Sulaiman memperkuat posisi Kekaisaran Ottoman sebagai pemimpin dunia Islam. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmennya untuk melindungi agama, memajukan peradaban, dan menjaga solidaritas umat di tengah tantangan global. Pada tahun 1566, Sulaiman, meskipun usianya telah lanjut, memutuskan untuk memimpin kampanye militer terakhirnya. Tujuannya adalah wilayah Sigetvar di Hongaria, sebuah benteng strategis yang menjadi simbol perlawanan terhadap Ottoman. Meskipun kondisi fisiknya sudah tidak sekuat dulu, Sulaiman tetap menunjukkan semangat dan tekad yang luar biasa untuk memimpin pasukannya. Namun, perjalanan ini tidak mudah bagi sang sultan. Selama jihad berlanjut, kondisi kesehatannya semakin memburuk akibat usia dan tekanan fisik. Ia menderita penyakit yang membuatnya lemah, tetapi tetap bertahan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Sulaiman tidak ingin menunjukkan kelemahannya pada pasukannya karena ia tahu bahwa moral pasukannya sangat bergantung pada kehadirannya. Pada akhirnya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni meninggal dunia di tindak militernya pada 7 September 1566. Selama pengepungan Sigevar, kepergiannya menjadi momen yang sangat emosional bagi para pasukan jihadis lainnya dan rakyat Ottoman pada umumnya. Meskipun ia wafat sebelum sempat menyaksikan kemenangan, pasukannya berhasil merebut benteng tersebut dan memberikan penghormatan terakhir kepada sang sultan besar, Sulaiman Al-Qanuni.
Wafatnya Sang Sultan Sulaiman Al-Qanuni menandai akhir dari salah satu era paling gemilang dalam sejarah umat Islam. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa sebagai pemimpin militer, pembuat hukum, dan pelindung seni. Di bawah kepemimpinannya, wilayah umat Islam saat itu yang mencapai puncak terluas, mencakup 3 benua, dan menjadi kekuatan dominan di dunia. Warisan hukum Sulaiman yang dikenal dengan julukan Al-Qanuni menjadi salah satu pencapaian terbesarnya. Sistem hukum yang ia bangun tidak hanya membawa keadilan bagi rakyatnya, tetapi juga menjadi model bagi banyak pemerintahan lain. Selain itu, kontribusinya terhadap seni, sastra, dan arsitektur menjadi era pemerintahannya sebagai salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan dunia. Hingga saat ini, nama Sang Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenang sebagai simbol kejayaan Ottoman dan contoh kepemimpinan yang visioner. Ia adalah bukti bahwa seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari warisan yang ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Kekaisaran Ottoman di bawah kepemimpinan Sang Sultan Sulaiman tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam pengaruh budaya, politik, dan intelektualnya yang abadi. Dalam perjalanan hidupnya, Sang Sultan Sulaiman Al-Qanuni memberikan banyak pelajaran berharga yang terus dikenang hingga kini. Salah satu pelajaran utama yang dapat diambil dari kepemimpinannya adalah pentingnya keseimbangan antara kekuatan militer dan kebijaksanaan dalam memerintah. Sang Sultan Sulaiman menyadari bahwa kekuasaan tidak hanya datang dari kemenangan di medan perang, tetapi juga dari kemampuan untuk menjaga stabilitas internal, merangkul ilmu pengetahuan, dan memajukan peradaban. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya bertindak sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung rakyatnya dan pembangun bangsa. Salah satu pelajaran penting dari Sang Sultan Sulaiman adalah tentang kepemimpinan yang berbasis pada visi jangka panjang. Ia memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam setiap kebijakan yang diambil, baik itu dari jihad, reformasi hukum, maupun dukungan terhadap ilmu pengetahuan, Sulaiman selalu memikirkan dampaknya bagi generasi mendatang. Kepemimpinannya membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari kemenangan saat ini, tetapi juga dari bagaimana ia mampu meletakkan dasar yang kokoh untuk masa depan. Di masa pemerintahan beliau, dunia Islam menghadapi ancaman dari kekuatan Eropa dan persaingan internal. Tetapi beliau berusaha untuk mengamankan kesatuan umat melalui diplomasi, kebijakan yang adil, dan perlindungan terhadap wilayah suci seperti Mekah dan Madinah. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati umat Islam terletak pada solidaritas dan kesatuan yang diperjuangkan bersama, bukan pada kepentingan individu ataupun golongan. Terima kasih telah menonton, dan begitu banyak pelajaran yang kita dapat ambil dari pelajaran beliau. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan wassalam.